mana yang kami yang mana yang kami pelintir, yang mana? Ayo. Di dalam Alkitab tidak ada. Kata Yesus tidak ada mengatakan aku Tuhan, sembahlah aku, tidak ada. Tapi kami percaya dia Tuhan. Kamu percaya dia Tuhan berdasarkan apa? Berdasarkan apa kau percaya dia Tuhan? Berdasarkan turunin siatan tuh. Dan perbuatannya. Berdasarkan karya dan perbuatan Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan perbuatannya. Perbuatan apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dia Tuhan? Dia bisa mengampuni dosa, dia bisa menghidupkan orang mati, dia menyembuhkan orang buta. Waktu dia bisa menghidupkan orang mati. Waktu dia menghidupkan orang mati, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Ya sebagai Tuhan lah. Jadi Tuhanmu punya biji? Gak ada dalam Alkitab di situ katakan Tuhan punya biji. Yesus kan punya. Punya apa? Yesus itu waktu menghidupkan orang mati, kamu mengatakan dia adalah Tuhan. Artinya dia punya jasmani, Tuhanmu. Betul? Dia kan inkarnasi menjadi manusia. Berarti dia manusia, bukan Tuhan. Makanya iman Kristen mengatakan dia 100% manusia, 100% ilahi. Yang menghidupkan Lazarus itu 100% yang mananya? Yang jelas dia menghidupkan Lazarus karena kekuatan ilahi, karena memang dia ada ilahi itu sendiri. Yang menghidupkan Lazarus itu 100% kemanusiaannya kah atau 100% ketuhanannya kah? Bingung kan lu? Makanya anak orang yang dipaksakan jadi Tuhan. Kamu yang bingung, kami tidak bingung. Sekarang kamu jangan berpikir panjang. Kami nggak bingung. Yang menghidupkan Lazarus itu, kemanusiaannya kah atau ketuhanannya kah? Jawab. Bingung kan lu? Ketuhanannya. Ketuhanannya. Yang manakah yang Tuhan dalam diri Yesus? Fisiknya kah atau rohnya kah, kakinya kah atau semuanya kah? Yang mana yang Tuhan dalam diri Yesus? Bingung. Ya Tuhan Yesus itu. Yang mana? Apakah Allah yang inkarnasi menjadi manusia? Apakah jasmaninya Yesus adalah Tuhan? Yang jelas iman Kristen lari ke iman. Begini nih kalau melawan iman. Giliran ditunjukkan data fakta, imannya masuk. Kristus itu adalah inkarnasi yang ilahi itu yang menjadi manusia. Itu iman Kristen. Berarti waktu dia manusia dia jangan dibolak-balik. Waktu dia menjadi manusia dia Tuhan juga. Ya Tuhan lah. Kan dikatakan 100% manusia, 100% ilahi. Berarti anaknya Maria Tuhan. Tuhan. Berarti Bunda Maria menyusui Tuhan. Iya, kenapa rupanya? Sembahannya Bunda Maria siapa? Ya Tuhan lah. Siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Yesus Kristus. Jadi ibu kandung menuhankan anak kandung. Iya, kenapa rupanya? Ya nggak apa-apa, bagus itu. Ya bagus lah bagi kami. Itu kan Anda nggak percaya, yakin saja. Ya itu namanya lu imani aja bro. Kita nggak ganggu kok. Cuman kamu menghibur. Cuman kalau ada orang mengatakan anak kandung menuhankan, ibu kandung menuhankan anak kandung, kamu menghibur kami di sini. Tidak Terima ada kasih telah menghibur. Anak kandung menuhankan. Ibu kandung menuhankan anak kandung. Iya, tidak ada Alkitab mencatat seperti itu. Ya terus Tuhannya Bunda Maria siapa? Siapa? Ya Yesus Kristus. Yesus. Anaknya Bunda Maria siapa? Yesus Kristus. Ya. Jadi Tuhannya Bunda Maria Yesus, anaknya Bunda Maria Yesus. Berarti ibu kandung menuhankan anak kandung. Tapi Alkitab tidak ada mencatat seperti itu. Tapi kenyataannya cowok tapi ngomong gitu. Logikanya ya pasti itu menuhankan anaknya lah. Gimana sih? Masa iya keluar dari logika?
Oke, kami Logika semua orang logika sederhana, Bang. yang jelas kamu berhasil bro menghibur kami siang hari bro. Makasih ya. Tapi nggak maksa iman anda loh. Kristen. Iya, nggak apa-apa. Yang menciptakan manusia siapa bro? Yang menciptakan manusia siapa bro? Yang menciptakan manusia? Yesus Kristus, Oke. Yesus Yang Kristus. menciptakan Bunda Maria siapa? Yesus. Ya, bapak dan mamanya lah. Loh, yang menciptakan Bunda Maria itu loh. Dia kan punya bapak, punya mama dia. Punya ibu. Jadi Bunda Maria tidak diciptakan. Dia lahir dari ibunya lah. Jadi manusia tidak diciptakan. Manusia diciptakan pertama Adam. Ya, Itu yang yang menciptakan diciptakan. Adam siapa? Yang menciptakan Adam siapa? Yesus Yesus. Kristus sebelum inkarnasi. Ush. Tepuk tangan. Kok Yesus lah. Hore. Yesus ya lah. Mantap kali kalau Yesus yang ciptakan Mantap. Adam ya. Mantap lah itulah ya, mantapnya iman Mantap Kristen. kali gitu. Mantap kali, Bah. Mantap bro. Mantap. Kamu Kristen mengalahkan pendeta. Kamu sebenarnya yang harus jadi pendeta bro, bukan yang lain. Aku dengarkan dulu Bro Handi Selebes. Aku Yeah. bukan pendeta, bukan Alkitabiah, bukan apologet. Aku jemaat biasa. Aku hanya yang percaya bahwa Tapi ilmumu itu loh bro, ada. ilmumu itu lebih mantap daripada pendeta. Sedangkan ibadah hari Minggu saya jarang. Mau 3 bulan sekali baru saya pergi ke gereja. Baguslah kalau kau nggak pergi ibadah hari Minggu, memang nggak ada perintahnya bro. Saya percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat saya. Iya, makanya gue bilang juga apa, lu itu lebih jujur, lebih hebat daripada pendeta. Kenapa? Ya, terima Kalau kasih lah. Terima kasih. kalau pendeta ditanya bro, dia muter-muter dulu. Kalau lu kan langsung gitu loh, cepet. Jadi kamu lebih ngerti bahasa Indonesia daripada pendeta. Bener lu. Tepuk tangan untuk Pak Nagawo. Beri dia koin. Sandi Selebes. Bener bro, gue salut sama lu jujur nggak muter gitu loh. Daripada yang lain coba. Cuman nanti kalau sampai gini nih, naga yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia? Nah di sini lu muter nih. Masih lu muter di sini sama pendeta Kalau nih. menurut aku Bang Handi, Ah, kalau menurut aku Bang Handi, sebenarnya kamu itu ya maaf ya. Kamu itu memutar-mutarkan dalil yang ada di Alkitab itu yang sesungguhnya. Tapi kalau misalnya kamu terima apa yang dijelaskan oleh iman Kristen, sebenarnya pen saja kita, nggak ada masalah. saya nggak mau, saya nggak mau ikut di dokter dan hipnotis dibodoh-bodohi bro. Memang kalau harus Iya Satu gini loh, maksudnya gini. 1 Korintus 4 nomor 10 itu bro, saya nggak mau kayak gitu loh. Itu loh ya. Jadi kalau menjadi Kristen seperti Anda itu memang akalnya jangan dipakai dulu. Kalau akal dipakai lo nggak bakal jadi Kristen. Akal itu diparkir, harus didoktrin dulu gitu loh, supaya akalnya dimatiin dulu. Nah supaya kau jadi apa ya? Supaya kau bisa disetir, asal imani saja. Pokoknya Yesus Tuhan. Nggak usah macam-macam gitu loh. Bukan. Supaya perpuluhan kelar. Nggak gitu. Kami masuk surga udah, kan gitu. Nggak gitu juga Bang Andi, nggak gitu. Gini, Bener bro, serius. gini loh Bang Andi, gini nih. Gini. Namanya Tuhan itu kan pasti kita percaya Tuhan itu maha ajaib, maha kuasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya lah, masa kan kamu nggak percaya, orang Islam nggak percaya bahwa Tuhan itu menjadi manusia. Kami percaya Tuhan itu menjadi manusia, kami percaya itu gitu loh. Itu ya, di situ intinya. Kami percaya bahwa yang maha kuasa itu bisa menjadi manusia. Cuman kan ada prosesnya di situ. Nggak mungkin langsung Tuhan turun langsung jadi manusia, tidak. Kan Terproses lewat mana? Terproses lewat mana? Bang Hani sudah tahu lah itu. Ya masa serendah itu si Tuhan, masa serendah itu si Tuhan muter proses, dengerin, masa serendah itu si Tuhan muter proses lewat situ.
Itu Itu rendah kan- menurut Anda, menurut Itu kan menurut jalanan, kami tidak. bro, dengerin. Itu kan jalanan manusia, bukan jalan Tuhan situ. Masa Tuhan lewat situ? Itu jalanan umum seluruh umat manusia, itu lewat situ. Kenapa Tuhan mau ikut-ikutan lewat situ? Kan rendah itu Tuhan begitu. Coba mikir, mikir coba. Itu jalan umum. Ya itulah yang Itu jalan umum lumrah dilewati seluruh umat manusia di muka bumi. Kenapa Tuhan mau ikut-ikut jalan umum manusia? Kenapa dia nggak bikin jalur VIP? Tuhan kok ikut-ikut sama kodrat manusia? Gimana kamu ini? Coba mikir coba. ya itulah yang tidak itulah yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Ini artinya mungkinnya ini membuat dia terhinakan. Karena Tuhan itu tidak mungkin terhina seperti itu. Belum lagi diputus ininya tali pusarnya, belum lagi dirawat, belum lagi disusui, belum dia nangis. Kok dia Tuhanmu itu menjadi seperti manusia gitu loh, buat apa coba? Kurang kerjaan Ya, apa? tujuan dan maknanya ada. Maknanya Tujuan untuk dan dimatiin, maknanya menembus ada. dosa kamu. Gitu. Ya memang dia untuk dikorbankan kok. Memang Iya. untuk dikorbankan. Udah lewat jalur umum, hidup di dunia ini dipermalukan, dieksekusi, dimatiin, tumpahin darahnya. Nista banget sih Tuhan kamu itu, bro. Yang namanya Tuhan Ya, tapi itu, percaya, Bu. yang namanya Tuhan itu nggak bisa dilukai, gitu loh. Ini Tuhan mau dilukai gitu loh. Karena yang benar. Ya tapi kan dia setelah inkarnasi menjadi manusia sama seperti kita. Ya, berarti dia bukan Tuhan waktu jadi manusia. Nah, gimana? Itu kan menurut Anda, menurut iman Kristen percaya kami percaya bahwa Yesus Kristus adalah sang ilahi yang inkarnasi menjadi manusia. Yang dilukai di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia, Berarti Yesus bukan Tuhan waktu disalib. tapi dia ilah. Loh, gimana ceritanya? Karena itu kan saya sudah katakan tadi dia 100% manusia, 100% ilahi. Oke. Jadi yang disalib itu manusianya, Iya, Iya. dagingnya. dagingnya yang Iya. disalib. Tubuh. Tulangnya enggak? Dagingnya doang, tulang enggak pakai tulang. Udah janganlah merembet kemana. Udah paham kayak itu. Jasmaninya yang disalib. Lu kamu kok daging-daging melulu sih, orang kok dibilang daging gitu loh. Bedakan daging dengan manusia. Daging itu adalah hasil sembelian hewan yang dijual per kilo. Itu namanya daging. Kalau manusia nggak bisa disebut daging. Kalau dia Iya. hidup, dia jasmani, fisik, gitu loh. Istilah-istilah Kristen ini aneh-aneh itu loh, daging. Padahal dia punya tulang juga. Nggak aneh loh Pak. Itu ya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya lah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Itulah iman Kristen. Ya. Kalau firman sudah menjadi manusia, apakah manusia ini masih bisa disebut firman? Kita berbobot itu. Maksud aku Pandi, Apa ini lagi energian ini? Energian gimana, bro? sinergen. Tiap hari itu aja Pandi. Aduh, besar. Enggak, ini pondasinya. Ini sudah kalau saya hitung itu sudah 1/7/2 orang bersyahadat gara-gara ini. Baru 1/7/2. Aduh, Dikit lagi. aduh. Nggak percaya aku itu, nggak percaya aku itu. Kenapa? Percaya apa? Nggak percaya gara-gara itu orang bersyahadat. Iyalah. Kenapa? Rata-rata Kristen itu menjadi mualaf. Kenapa? Karena dia tidak percaya lagi Yesus itu Tuhan. Saya tanya lagi, dia kenapa? Nggak, Selama ini katanya Bukan, saya bukan, cuma bukan. didoktrin. Kenapa? orang-orang yang mualaf itu, kebanyakan karena uang, karena jodoh, karena jabatan. Itu aku percaya itu. Kalau itu Coba tunjukkan salah satunya karena uang. Yang mana? Coba ya, satu. saya hanya melihat praktek di lapangan. Dia siapa? Coba saya nggak contohnya bisa siapa menunjukkan namanya? Siapa namanya? teman saya.
Teman saya di sini banyak. Teman saya. Siapa namanya? Siapa namanya? Ya, kamu nggak kenal namanya. Iya berarti kamu Mereka ngarang. masuk Islam. Nah ini kalau mau bicara itu jangan ngarang. Ini kayak gue. Saya pakai data ya. Ya rata-rata murtadin itu karena PHW, tahta, harta dan wanita. Contoh, lu diem, saya kasih contoh. Si Udin waktu dia masih Islam kere. Satu. Setelah dia murtad langsung dapat rumah, langsung dapat mobil, langsung dapat perempuan cantik. Tapi perempuan cantik ini bekas siapa? Dibongkar sendiri oleh mereka. Berjalannya dengan waktu, rekeningnya di bank nambah, rumahnya bagus, pakai pembantu, istrinya tambah montok. Karena sering dia menghujat terus. Tuh, tadinya waktu dia muslim kiri. Seiring dengan waktu, dia berulah lagi kabur ke luar negeri. Dilaporkan sama ibu pera Kristen juga yang melaporkan. Kabur ke luar negeri si Udin ini. Sampai di luar negeri, istrinya meninggalkan dia. Hartanya habis, rumahnya dikuasai oleh istrinya. Sekarang si Udin tinggal gigi tinggal 2, pundaknya ada punuknya, rambutnya gondrong nggak punya uang buat nyukur, sekarang jadi gembel. Itu fakta. Begitu dong kalau bicara pakai fakta gitu loh. Si Kace, dengerin. Satu lagi, si Kace, waktu dia masih muslim kere. Pekerjaannya nggak usah kasih tahu. Setelah dia murtad menjadi murtadin, pas dia ditangkap bro, rekeningnya ada 500 juta. Dia melarikan diri ke sawah si Pengkor, ditangkap, nangis-nangis. Sekarang meringkuk di penjara 6 tahun lamanya. Siapa yang mau bantuin sekarang? Kere. Tapi pernah menikmati gitu loh. Nah sekarang mualaf. Mana mualaf? Karena hal-hal yang Anda maksud tadi. Coba sebutkan siapa? Ayo, jangan asal ngomong. Siapa? Kagak ada. Dongeng Itu dong kalau ngomong pakai data. Undi. Pakai data kalau ngomong, bro. Di data lo saya omongin, fakta lo. Masih hidup mereka itu. Si Pengkor masih hidup. Si Udin masih hidup. Lu lihat sekarang bagaimana nasibnya. Nah, sekarang kan nangis kan lu. Udah diam. Salamin Ustaz saya dulu. Assalamualaikum Pak Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Ayo, gimana kabar Ustaz? Kabarnya Bang Andi alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat begitu. Ustaz, saya ingin nanya, bagaimana sih supaya kita ini meningkatkan iman dan takwa? Bagaimana sih nasib kita itu kalau musyrik menduakan Tuhan, Pak Ustaz? Apa yang terjadi nanti? Silakan Pak Ustaz. Ya kekal di neraka. Bentar dulu, Pak Logika di mute dulu dong semua, di mute. Ya, silakan. Ya, jadi kita umat Islam harus tahu dosa-dosa ya. Dosa yang terbesar itu adalah musyrik, menyekutukan Allah. Karena memang surga diciptakan bagi orang yang mentuhankan Allah. Neraka diciptakan bagi orang yang tidak mentuhankan Allah. Makanya orang kafir kekal di neraka. Karena memang kuncinya surga itu kalimat la ilaha illallah. Mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu. Lalu setelah musyrik ada dosa-dosa besar tapi tidak sampai kekal di neraka. Kayak zina, membunuh, minum homer, itu dosa besar. Tapi tidak menyebabkan kekal di neraka. Gitu. Makanya jangan musyrik. Nanti orang-orang yang kafir itu ya akan menyesal ketika meninggal. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimun. Ya Allah, kenapa dulu ya saya waktu hidup tidak muslim? Ya, menyesal kan lo? Gitu. Ya. Oke, Itu dulu Pak. dan. Oke. Pak Ustadz, ini fenomena berkembang nih. Apa bedanya murtadin dengan mualaf? Perbedaannya apa? Resikonya apa? Silakan Pak Ustadz. Ya, kalau mualaf itu kan orang yang dilembutkan hatinya sudah menerima kebenaran. Ya. Makanya mualaf. Murtad itu secara definisinya kembali ke belakang. Ibaratkan jalan udah benar lurus,
malah belok dia ke belakang. Nah, itu namanya murtad. Ibaratkan dia sudah menemukan kebenaran, kunci surga sudah dia pegang, dia buang. Makanya disebut murtad. Itu bedanya. Kalau mu'alaf yang awalnya tidak punya kunci surga, akhirnya dia kembali kepada ajaran yang sebenarnya, yaitu mentuhankan hanya kepada Allah. Ya. Diluluhkan hatinya. Ya. Oke, halo Pak Andi. Ya, mau bertanya silakan. Oke, wah ini jadi pertanyaan bagus nih. Pertanyaanku kau puji, kenapa pula kau puji pertanyaanku? Enggak lah, masuk Pak Andi, aku bukan menanya Pak Andi, ini pertanyaan dari Ustadz Tata. Ya, ini pertanyaan Orang Ustaz Tata nggak bertanya kok, dia menjawab. iya kan dia menjawab, tapi aku kan pingin bertanya. Oh, Tanya. ngomong dong, saya ingin nanya. Oh, itu loh, silakan. Gua pelintir juga loh. Udah ngomong buruan. Mantap sih. Pak Ustadz, saya ingin bertanya, apakah dengan berkata apa tadi yang menjadi kunci surga, ilaha Allahu Akbar ya? Ya, ilah. Sorry Pak Handi, kan aku bertanya, mungkin dulu lah. Iya. Ilaha illallah itu apa benar kunci surga? Iya. Apa itu benar? Iya. Ya lu nanya aja udah, selesai bertanya. Oke. Pak Handi sabar, jangan menjawab. Kan aku menanya, aku tanya sama Ustadz Tata. Iya, kamu kan udah bertanya, lu diam, Ustaz Tata menjawab. Jangan ngomong lagi kalau udah bertanya. Pak Handi juga ada. Tidak usah apalah kejang-kejang lah, tenang aja. Aku juga mau mendengarkan. Cepetan, ini masih waktu kita mau pakai, bukan buat buang waktu di sini. Oke, silakan Pak Ustaz dijawab. Oke. Jadi mangkana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Makanya semua para nabi itu ajaran intinya la ilaha illallah. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, kata Allah. Makanya semua para nabi pasti menyampaikan itu. Musa, Ulangan 4:3-5. Mentuhankan Allah, tauhid. Nabi Daud, 2 Samuel 7:22. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Sulaiman, Salomo, ya gitu juga. Bahkan Yesus sendiri, ya 5:30. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17:3 itu ya. Begitu juga di dalam Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi selalu mengenalkan Tuhan itu Allah. Satu. Tidak ada sekutu baginya. Makanya itu bukan hanya Nabi Muhammad. Semua para nabi pasti yang dikampanyekan. Naga tolong di mute bro. Bro di mute aja dulu bro. Ya pinter. Jangan dibuka. Lu berisik lu di pinggir jalan lu. Oke. Ya. Udah gitu ya. Silakan. Oke, ini agak lucu dikit ya. Iya. Bandi, sabar, jangan langsung terguncang. Oke, agak lucu dikit ya. Kan aku mau bertanya apa mau menyanggah? Kok sabar bang. Silakan pertanyaan kedua. Kalau nggak mau diatur saya turunin. Ini waktu lu. Sabar. Aduh, ini udah kejang-kejang ini. 1, 2, 3. Ini banyak yang mau naik loh. Silakan bertanya. Ini udah turunkan dia logika, turunkan dia. Kayak kesel orang. Aduh, udah takut kan aku udah bilang. Ngapain takut sama kau? Oke, kenapa takut? Kan aku udah tertawa loh dengan apa yang tadi dikatakan. Ya tertawa karena kau menuhankan Yesus. Apa namanya manusia? Makan gue turunin. Kalau mau bertanya. Ada katanya yang mau naik, Andi Mualaf mau naik. Andi Mualaf mau naik katanya. Andi Mualaf katanya mau naik. Sambil kita sapa dulu bentar nih ya. Halo Bang BDS, selamat bergabung. BDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi.
Selamat siang, Kita saudara sapa dulu semua. bentar yang lain ya, Bang, ya. Saudara semua. Iya. Oke, siap Bang. Halo BDS. Dibuka mic ya Bang. Ya, halo Bang, ya Bang. Iya, perkenalkan nama dan agamanya Bang tuh. Saya Muslim, Bang. Oke, standby dulu Bang ya. Oke, ini yang kedua nih, If. Halo IFFF. Buka mic-nya Bang. Halo, monitor. Oke, yang nggak monitor nanti saya turunkan. Ini terakhir nih, Gombel. Halo, selamat bergabung Gombel. Oke, Tes, turunin tes, aja. Gombel. Menyita waktu. Oke, siap. Hmm. Ya, silakan yang waktu lain yang mau naik. Silakan naik. Bang Ya, BDS saya ke- silakan sedikit. Saya Tidak ke Pak menghabiskan Andi dulu Bang. ya, Pak Logi, kayak tadi akan di framing tadi ini bahwa kalau mualaf itu katanya langsung kaya dan seterusnya. Berbeda dengan murtadin katanya kere dulu. Ini dibalik ini faktanya nih. Nah sekarang ada Pak Andi yang mualaf nih. Emang dulu ada mualaf itu dijanjikan harta, tahta dan wanita, Bro Andi silakan. Oh enggak bang, itu fitnah besar tuh bang, makanya saya naik bang. Silakan. Saya justru mualaf ini karena saya sadar bang, selama ini menuhankan manusia, nggak boleh. Karena tertulis juga bang di Bible itu sendiri. Ya itu tadi namanya fitnah. Bukan fitnah dia bang, fitness dia. Iya, makanya saya mau tantang dia bang. Kalau Bible itu nggak kontradiksi, saya bisa buktikan banyak kali yang buat pening bang. Ya, tapi oke Orangnya lah. mana? Orangnya mana tuh bang yang ngomong tuh? Ya mereka itu kalau nggak bohong ya nggak ada jualannya bang. Iya, justru saya juga malah mempekerjakan orang. Bisa ada usaha kok. Jadi jangan bilang kita nggak punya duit gitu loh. Udah ratusan mualaf kami tangani di sini, tidak ada mualaf bawa duit, tidak ada mualaf bawa harta. Semua diusir oleh keluarganya, hidup di jalan, start dari minus, bukan dari nol, minus dulu, baru nol begitu, rata-rata. Baru saja saya komunikasi dan beberapa hari yang lalu menangani mualaf, ada di Jawa Tengah di Solo, orang tuanya punya hotel berbintang begitu, diusir dari rumahnya setelah dia bersyahadat. Ibu-ibu loh, dari keturunan sebelah begitu, warna kulitnya putih bersih gitu, dia masih gadis, diusir tengah malam, dia dipersekusi dulu sampai di jalan itu. Bayangkan gitu loh, nggak percaya, datanya banyak, orangnya masih hidup gitu loh. Ya berbeda dengan murtadin gitu loh bro. Ya berbeda ya. Jadi kalau bicara tuh pakai data, jangan dibolak-balik, nggak enak didengar. Ayo yang mau bertanya lagi ke Ustadz Tata silakan. Ada Pak Ardiansyah dulu. Sekjen, assalamualaikum Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ayah muda dari Luwu. Yang yang itu dari Muslim Pak. Ini berisik lah gawang ini loh. Pusing gua dengerin tuh, berisik dia. Kenapa? Naga boleh kau buka mic-nya, langsung bertanya, silakan bertanya langsung. Udahlah turun. Sebelum turun aku bertanya lah dulu. Aku bentar lagi Iya. turun ini. Iya bertanyalah. Pak, kepada Pak Ustadz Tata tadi. Tadi kan Pak Ustadz Tata mengatakan Nabi Daud menyembah Allah, menyembah Allah yang Esa, Nabi Abraham menyembah Allah yang sama. Pertanyaan saya adalah, apakah Allah yang disembah Nabi Daud, Abraham, Salomo sama dengan Allah Subhanahu wa taala? Itu pertanyaan saya. Oke, pertanyaannya cakep. Terima kasih. Apakah sembahan para nabi itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Pak Ustadz? Silakan. Cakep pertanyaannya. Di mute dulu, di mute. Iya. Di mute. Ya, oke. Iya, karena nanyanya ke Islam, makanya rukunnya iman diantaranya beriman kepada semua para nabi. Mulai dari Nabi Adam, Abraham, semuanya sampai Nabi Muhammad, itu nabinya umat Islam. Ya Tuhannya sama. Qulu amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan di antara para nabi itu. Wa nahnu lahu muslimun. Mereka semua muslim. Maksudnya apa? Berserah diri kepada Allah.
mengikuti aturan-aturan ajaran dari Allah. Ya sama, bahkan di zamannya Rasulullah, orang Yahudi, orang Nasrani tidak pernah mengatakan, ingat ya Muhammad ya, Tuhan kita beda loh. Saya Yahudi, Yahweh, kamu Allah. Gak ada. Karena mereka tahu, antara Bani Ismail dengan Bani Israel itu sepupu ibaratkan. Tahu, dari keturunan Abraham yang mempunyai Ishak dan Ismail. Makanya diimani oleh umat Islam, semua para nabi kami imani. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan para nabi itu. Andaikan beda Tuhan, yang ngapain kami disuruh beriman bahwa itu utusannya Allah? Gitu. Silakan lanjut. Naga, ada komentar? Masih mau nambah pertanyaan? Silakan. Ya udah deh, aku turun aja deh. Lu bertanya lagi, dikasih kesempatan bertanya. Ya soalnya jawabannya nggak kena dulu Bang Andi, nggak kena. Ya lu kalau nggak kena, ya lu bantah. Ya, kalau nggak kena, lu bantah pakai data. Misalnya contoh, semua para nabi yang pernah ada di muka bumi, begini caranya mengkanternya nih. Salah Pak Ustadz. Semua para nabi yang pernah ada di muka bumi itu menyembah Yesus. Nih datanya nih. Gitu mengkanternya. Kau harus memperkuat Tuhanmu adalah Yesus. Iya benar. Para nabi menuhankan Yesus benar, gitu. Iya benar itu benar itu. Ya lu harus pakai data tapi aku nggak punya bibel di sini itunya. Benar tuh ya, yang dikatakan oleh Bang Andi itu benar bahwa para nabi itu Adam, Abraham, Daud, Nuh itu menyembah Yesus Kristus. Buset. Inkarnasi. Itu yang aku pahami. Ya itu benar itu. Benar. Iya, pemahamanmu lucu. Iya benar tuh, benar. Ya. Itulah yang saya imani gitu loh Bang Andi. Ya oke cukup. Lu diam dulu, jangan turun dulu, diam dulu. Ustaz, ini orang ini para nabi sudah nggak ada di muka bumi, dia buatkan Tuhan baru bagi mereka. Kan kurang asem nih anak. Silakan Pak Ustaz. Iya, jadi kalau memang para nabi mentuhankan Yesus, tidak apa-apa, imani saja. Jangan pakai dalil, gak ada dalilnya. Tapi kalau kita mengatakan para nabi itu menyembah Allah, Tuhan yang sama, Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, itu ada dalilnya dalam Al-Quran. Di mana? Al-Baqarah 133. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqub al-mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Kata Yakub kepada anak-anaknya. Mereka anak-anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Satu. Dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, Muslim. Nah, ini pakai dalil saya. Bahwa semua para nabi itu diperintah untuk mentuhankan Tuhan yang dikenalkan nenek moyang mereka. Siapa? Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Gitu. Pak Ustadz, Pak Ustadz ini kan Bible berjalan juga nih. Apakah Yesua Mesias atau Yesus Kristus itu pernah mengajarkan Trinitas atau hanya mengajarkan tauhid sebagaimana Ulangan 4 dan seterusnya itu Pak Ustadz? Coba disentuh di sebelah dulu Ustadz, silakan. Ya tadi saya sudah pakai ayat Al-Quran, Tuhannya para nabi itu tauhid. Kalau dalam Al-Quran Al-Ikhlas, Allah itu Esa. Kalau perjanjian lama Ulangan 6 ayat 4, perjanjian baru Markus 12:32 atau 1 Timotius 1:17. Tuhan mereka ini satu Esa. Gitu ya. Kalau Al-Quran kul huwallahu ahad. Sama Tuhannya para nabi itu. Jadi tidak ada ajaran para nabi itu sebelumnya itu mengajarkan menyembah Yesus, tidak ada ya Pak Ustadz ya? Gak ada, wong Yesus sendiri memerintahkan umatnya hanya menyembah Allah. Gitu. Jadi kalau ada Oten mengatakan sembahan para nabi itu adalah Yesus, ini halu, apalagi mabuk? Ya jelas mabuk. Sekarang gini ya, semua para nabi menyembah Allah. Mana ayatnya? Tunggu dulu. Semua para nabi diperintah untuk menyembah Allah. Wahyu 22:9, Wahyu 19:10, Wahyu 14:7, Mazmur 6:6-3. Para nabi bersujud. Mana Yesus bersujud? Matius 26:39, Markus 14:35. Musa bersujud. Keluaran 3:4-8. Harun
Bilangan 26, Daud Mazmur 5 ayat 8, Yehezkiel 444, Nabi Daniel 6 10, Ezra 10 ayat 1, Lot Kejadian 19 1. Jadi para nabi bersujud kepada Allah. Ya sekarang lu wong satu aja data wong. Ada salah satu aja data wong. Ada satu nabi menyembah Yesus, Bong. Ada nggak, Wong? Ya kami percaya bahwa yang disembah oleh para nabi sebelumnya itu Yang mana datamu, Wong? Yesus Kristus pra inkarnasi. Pra itu artinya sebelum dia menjadi manusia. Calon Yesus. Ini. Calon Yesus. Ya, apapun katanya yang penting pra sebelum inkarnasi. Gitu loh. Datamu mana, Wong? Artinya Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yesus Kristus yang inkarnasi menjadi manusia gitu loh. Buset. Itulah iman Kristen gitu loh. Lu beriman kayak gini siapa yang ngajarin lu? Berdasarkan Alkitab lah, bukan yang ngajari berdasarkan Alkitab lah. Di Alkitab nggak ada kayak gitu. Halo. Bentar. Wong, di Bible nggak ada kayak gitu. Kan baru dikasih tadi ulangan 64 contohnya nih. Ulangan 64 itu loh. Yesus mengajarin suruh menyembah satu Tuhan. Kagak ada suruh menyembah dirinya, Bro. Boleh saya bicara Bang Andi? Boleh Bang, silakan. Terima kasih ya saudaraku yang Kristen tadi ya. Kamu jangan mengurangi dan menambah firman Tuhan. Itu dosa yang tak terobat, terampuni di iman Kristen ya. Ulangan 6 ayat 2. Saya mau nanya, di mana Yesus mengatakan di Tuhan? Bahkan saya bisa buktikan ayatnya, kalian itu penyesat dan antikristus kalau Yesus itu Tuhan. Dia hadir ke bumi itu sebagai manusia, sesuai dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Bahkan Yesus juga bertuhan, saudaraku. Baca Matius 11 ayat 5, Ibrani. Wong di mute, Wong. Nanti kalau ngomong dibuka, di mute dulu, Wong. Naga ya, pintar. Jadi tidak ada satu ayat pun Yesus mengatakan secara tegas dia itu Tuhan. Bahkan dia nyuruh menyembah Tuhan Allah. Matius 4 ayat 10, Yohanes 4 22. Dia bertuhan. Matius 11 25. Dia bermohon kepada Bapaknya, berterima kasih kepada Allah Bapaknya, Tuhan bumi, langit dan bumi. Dan setiap yang saya tak ketahui, setelah saya baca isi Biblos, dilarang menyembah apapun ciptaan yang ada di bumi. Yesus itu putri ciptaan, sesuai dengan Wahyu 3:14. Setiap ada yang ada di bumi ini adalah ciptaan, saudaraku. Maka itu saya sadar, tidak boleh menyembah apapun yang ada di bumi ini, sesuai dengan Keluaran 20. Yesaya 43 ayat 11, Imamat 19:31. Banyak ayat yang bertaburan tentang Yesus itu utusan. Pak Andi enak kan dulu waktu masih Anda Kristen, bebas makan babi, apapun bebas, nggak perlu disunat, beribadah juga nggak ada aturannya. Yang penting percaya Yesus mati di tiang salib, mantap masuk surga gitu. Kenapa masuk Islam? Islam itu repot Bang, banyak aturan. Kenapa Bang? Halo. Saya mau cari yang benar Bang. Karena udah tadi sudah paparkan banyak ayatnya yang menyatakan Yesus itu bukan Tuhan. Terbukti dia utusan, dia nggak tahu hari kiamat. Bahkan dia digoda iblis Bang. Apakah Tuhan digoda iblis? Yang ciptakan iblis kan Tuhan Bang. Masa Tuhan digoda iblis penciptanya, yang diciptanya? Pakai logika kita Bang. Maka saya sadar. Saya banyak juga berdebat akhirnya dengan teman-teman Kristen juga tentang hal ini. Supaya kita jelaskan kebenaran itu. Itu Bang Andi. Di mana ayatnya disumbangkan di Tuhan? Ini halo. Yang halo siapa sih? Aku. Siapa itu? Aku Misdap. Siapa? Misdap. Ya, Kristen apa Muslim? Kristen. Ya, ada yang mau ditanyakan? Apa ada mau disangka? Oke, aku energen tadi. Lu lagi, lu diam dulu. Ya, belum sabar. selesai. Oke. Lu diam dulu. Ya. Pak Ustadz Atta. Ustadz. Nah ini loh. Kan kalau di Kristen itu bebas. Ustadz. Pergi gereja nggak ada SOP juga. Bebas makan babi apa segala macam. Nah kenapa setelah menjadi mualaf itu Islam itu kok banyak banget aturannya ya? Gitu loh.
kira-kira kenapa sih kita ini ada perintah dan larangan? Kenapa nggak dibebasin aja sih makan babi gitu loh, Ustaz? Silakan. Oke. Jadi kalau ajaran Samawi, ya, ajaran Samawi itu seperti ajaran Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Namanya ajaran Samawi itu punya aturan. Setiap yang dilarang oleh Allah pasti potensi jelek untuk kita. Makan babi, ya. Babi masa layak ada dikonsumsi secara akal. Tapi kalau orang itu tidak mengenal Tuhan, keluar dari ajaran Samawi, ya bebas. Karena memang ajaran Samawi itu, tempat kenikmatan itu di surga, bukan di dunia. Makanya kata Yesus, kalau ibadahmu tidak melebihi ahli Taurat, kamu tidak akan masuk kerajaan surga. Maksudnya apa? Orang ahli Taurat itu banyak aturannya, ibadahnya banyak. Gak ada hidup di dunia ini santai-santai masuk surga, gak ada. Ya, setiap ajaran Samawi itu punya aturan. Coba, kita jangan pakai Islam dulu. Di Taurat itu tidak boleh makan ini tidak boleh, ini dilarang, ini diperintah, ada larangan. Karena memang kita mau diatur oleh Allah. Kita punya pabrik, punya karyawan 100 orang, 1000 orang, pasti punya aturan. Begitu juga kita dihidupkan di dunia, diatur oleh Allah. Lalu lintas ada aturannya. Kalau tidak ada aturan, nanti manusia ini seperti binatang. Ya, telanjang tidak malu. Tapi dengan ada aturan dari Allah, ada menutupi aurat, pakai kerudung, gitu. Ya kalau ingin bebas, jangan beragama. Karena orang beragama itu dijanjikan surga oleh Allah. Gitu, lanjut. Kan menurut Pak Naga itu kan zaman dulu tradisi Yahudi. Dengan matinya Yesus kan dia sudah genapi. Dengan matinya Yesus hukum Taurat tidak berlaku, Ustaz. Iya, Jadi gitu. menurut mereka harus bebas memang gitu kata Naga. Gimana, Ustaz? Ya makanya, jadi aturan Yesus, Musa, lalu dibatalkan oleh Paulus supaya orang tersesat, gitu loh. Ya, kan banyak ayat-ayatnya itu. Ya, tentang Paulus yang mentiadakan hukum Taurat, bahkan sunat udah tidak wajib, makan apapun bebas. Ini kan aturan dari Paulus, bukan dari Tuhan. Kalau aturan Tuhan melalui Yesus, Musa, Nabi Muhammad, ini yang dari Tuhan. Ada larangan, ada perintah. Gitu. Kan Paulus berkata, Ustaz, segala sesuatu halal bagiku. Paulus juga berkata, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Paulus juga berkata di 1 Korintus 4 nomor 10, kami bodoh karena Kristus. Jadi memang ya harus bodoh, Pak Ustadz. Bagaimana menyikapinya, Pak Ustadz? Ya kita harus apa ya? Kita harus teliti ucapan Paulus dalam 2 Korintus 11:17 itu. Paulus menyampaikan, aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang bodoh. Ya masa kita mau ngikutin orang bodoh? 2 Korintus 11:17. Ya tinggal gini aja, kita mau ngikutin para nabi atau mengikuti orang yang menyampaikan bukan firman Tuhan, kan gitu secara dalil. Gitu. Lanjut. Ayo teman Kristen ditanggapi. Siapa yang mau menanggapi ini? Aku Ya. aku dari gereja Advent Nasihat Advent hari ke-7. Jentro, ya Naga benar ya. Iya, silakan Bang Jentro. Kalau menurut kami Nabi Paulus nggak pernah menentang kitab Taurat, nggak pernah ada di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwasanya babi jadi halal, nggak ada itu. Semua yang ada di Perjanjian Baru itu tidak pernah dihilangkan, tidak ada hukum yang dihilangkan di Perjanjian Baru. Justru penglihatan-penglihatan yang didapatkan sama Nabi Paulus itu disalah kaprah sama orang-orang tertentu yang hanya mau menghalalkan sesuatu, segala sesuatunya berdasarkan nafsunya aja. Contohnya, ada yang bilang katanya penglihatan yang dia dikasih tunjuk semua makanan, dibilang katanya, oh itu artinya bahwasanya semua makanan jadi halal, jadi nggak ada lagi dilarang-larang makan babi. Padahal sebenarnya kalau dibaca satu pasal, justru satu pasal itu bukan mengenai makanan, justru itu mengenai bahwasanya janganlah membeda-bedakan orang, janganlah mengkasta-kastakan orang. Bang Jetro, Kita harus mengasihi semua orang. Bang Jetro, beda-bedakan. Bang Jetro, Jadi- saya kasih satu data ya.
Saya kan cuma kasih tahu apa yang ada. Enggak, ini langsung data, menurut bro. kepercayaan kami. Jadi kalau mau mau dibantah-bantah, jangan dulu lah. Saya hanya mau kasih tahu. Ya, entar dulu, Pak, gantian. Saya kasih data dulu, Bang Jetro. Pak Jetro, kita di sini ruang diskusi lintas ya Pak ya. Jadi kalau membantah yang jelas dia tanya pakai data, bukan pakai asumsi, itu tidak ada masalah. Seperti itu. Maka kalau naik udah siapkan mental, siapkan narasi. Dan ini. Saya kasih satu data dulu, Pak Jetro. Anda bantah deh. Mengenai Pak Jetro, saya kasih data dulu ya. Menyucikan hari Bang Jetro, hari Sabtu. Bang Jetro, jangan ngomong terus. Saya kasih data. Efesius, kita ngomong terus dia. Pak Jetro, kalau nggak saya turunkan lagi Anda. Jangan diturunin. Minggu aja turunin. Jangan diturunin, jangan biarin aja dia ngoceh dulu. Ya Jetro, coba baca, bro. Kenapa sih Mas lebih senang mengejek orang daripada dengarkan dulu, nggak ada ejek-ejek ini. Pakai data kita. Baca Efesius 2:15. Lu punya data nggak di situ? Bukan mau berantem. Baca Efesius 2 nomor 15. Coba baca. Mas pernah dengar gereja Masehi Advent hari tadi gue bela lu ya. Lu jangan sampai gue naik darah turun toke ini. Efesius 2 nomor 15. Coba baca. Lu punya Bible kan di situ? Punya. Mas ini agamanya orang Kristen. Tadi gue baik-baik sama lu. Nggak bisa diskusi dia, nggak bisa diskusi. Turunin. Tunggu. Saya mau bicara. Nggak bisa bicara. Nggak bisa. Lu mau bicara terus di sini, lu ke gereja saja. Bicara di gereja. Gua kasih lu waktu 7 hari 7 malam bicara di gereja. Nggak ada yang larang. Kalau di sini tidak ada urusan. Ngomong dulu. Bentar Bang ya. Ini Papi Ican ini agamanya apa ini? Saya Muslim, Pak. Saya Muslim. Tapi gambar saya lu mau bagus, bro. Gambar lu nggak bagus dulu lah. Iya, justru itu saya mau jelaskan. Justru itu saya naik mau jelaskan. Tolong dibesarkan sebentar.